Selamat pagi para sahabat sekalian. Saya Agus Gunawan kembali dengan cerita bagi Anda. Pada hari ini saya akan melihat mengenai kemauan dan kemampuan. Apa itu kemauan, apa itu kemampuan, dan mana yang lebih penting. Karena itu, mari kita lihat lebih dahulu adalah mengenai kemampuan. Kalau seseorang memiliki kemampuan, itu berarti memang dia memiliki kompetensi. Orang ini memiliki sesuatu hal yang ada di dalam dirinya. Dia memiliki satu kekuatan, satu nilai tambah. Dan juga itu berarti dia memiliki suatu keterampilan, pengetahuan yang dapat dia pakai dalam kehidupan. Kemudian kita mau lihat kemauan. Nah, apa itu kemauan? Kemauan itu adalah suatu motivasi, suatu semangat, suatu keinginan positif untuk berhasil. Dalam gambar kita lihat dia mau bekerja keras agar ia mampu memiliki uang, mampu perekonomiannya meningkat. Mana yang lebih penting, kemauan atau kemampuan? Nah, ini akan kita lihat. Kalau kita lihat dalam matriks ini, di sumbu horizontal ada orang yang mampu, ada yang tidak mampu. Di sisi vertikal ada yang mau dan tidak mau. Nah, saya akan mulai dari matriks yang di ujung kanan, mampu dan mau. Nah, kalau ada orang mampu dan mau, ini orang ini sudah hebat. Sudah bisa kita manfaatkan. Tetapi ada orang yang mau di sisi kirinya, tetapi dia tidak mampu. Nah, kalau dia mau tapi tidak mampu, sebenarnya dia sudah punya motivasi. Tinggal belajar untuk memampukan diri. Yang ketiga, kalau kita lihat yang hijau ini, nah, ada orang yang mampu, dia punya kemampuan, punya kompetensi, tetapi nggak mau, males. Nah, dan yang merah itu adalah yang lebih parah. Orang itu nggak punya kemampuan dan juga tidak punya kemauan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita terhadap keempat orang ini? Untuk yang mampu dan mau, orang ini sudah jadi pemenang. Dia seorang achiever. Jadi yang kita perlu itu kan adalah kita kasih dorongan terus agar dia bisa makin berkembang, makin baik, kemampuannya ditingkatkan, kemauannya sudah oke. Yang kedua yang biru muda ini adalah kalau dia tidak mampu tetapi mau, nah ini kita kembangkan. Jadi dia punya kemauan, tidak mampu nyetir mobil, tidak mampu main alat musik, kita sekolahkan. Kita kasih beasiswa supaya dia akhirnya mampu. Nah, kalau yang hijau, dia mampu tapi nggak mau. Saya bisa main musik tapi saya nggak mau main di gereja atau main di tempat ibadah. Nah kalau begitu, orang ini perlu dimotivasi, perlu diberi pengertian agar dia mau. Tapi yang paling parah yang merah. Udah nggak bisa, tidak mampu, dan juga nggak mau. Nah, ini memang harus dimotivasi dan dikembangkan, ya. Tapi ini sebenarnya adalah kalau kita sebut tuh kartu mati. Ya, dia udah nggak bisa diharapkan, terutama karena ketidakmauannya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kemauan dan kemampuan, mana yang lebih penting? Kemauan atau kemampuan? Nah, kalau kita lihat di sini, tentu saja kalau kita punya kemauan, mampu atau tidak mampu, itu bisa dikembangkan. Ya, kalau tadi tidak mampu dikembangkan, kalau mampu dia sudah bisa. Nah, jadi yang lebih penting itu kemauan. Nah, di sini kalau ada kemauan, ya, semua jalan itu terbuka. Kemauan kuat itu adalah kunci kesuksesan. Daripada orangnya hebat, pinter, tapi nggak mau, males. Nah, itu nggak ada gunanya. Kemudian kita lihat di sini. Kalau yang ada hanya kemalasan, orang itu bisa membuat 1000 alasan. Pak, saya sibuk, masih punya anak, kerjaan nggak bisa ditinggal, dan lain sebagainya. Tetapi jika ada kemauan, pasti ada sejuta jalan. Dia punya semangat. Nggak punya waktu, dia akan cari waktu. Nggak bisa, dia akan belajar. Dan percaya, Tuhan juga akan buka jalan bagi dia. Ini. Di mana ada kemauan, di situ ada kemampuan. Kenapa? Karena datangnya dari Tuhan.
Tuhan yang buka jalan. Yang penting saya mau Tuhan, tapi saya tidak mampu. Kita akan diberikan peluang, dicerahkan pikiran kita. Kemudian William Shakespeare menyatakan begini, hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan. Orang itu mau karena dikasih uang. Nah, ini adalah motivasi eksternal yang tidak tahan lama. Setelah uangnya habis, ya dia males lagi. Nah, jadi kemauan itu harus dari dalam diri sendiri. Tetapi antara kemauan dan kemampuan juga ini perlu ada keseimbangan. Karena kalau dia mau saja, pada awalnya mau, tapi harus jadi mampu, baru bisa dipakai. Misalnya begini, teman-teman. Anda mau terbang gratis bersama saya, naik pesawat terbang, tapi maaf, saya sebenarnya nggak punya license untuk jadi pilot. Tapi kalau Anda naik, saya yang jadi pilot, Anda gratis. Kira-kira Anda mau nggak terbang bersama saya? Nah, tentu saja Anda menjawab, nggak mau, Pak Agus. Ya, kenapa? Karena walaupun saya punya kemauan untuk menerbangkan, tapi saya nggak punya kemampuan. Ya, yang terjadi pesawatnya bisa celaka. Nah, ya, jadi mau, oke, itu yang pertama. Tapi harus ditunjang dengan kemampuan. Nah, di sisi lain, kalau kita hidup, itu kita harus sesuai dengan kemampuan. Kalau daya belanja saya cuma bisa beli kendaraannya motor, nggak usah memaksakan beli mobil. Nah, jadi hidup sesuai kemampuan, bukan dengan kemauan. Kalau kemauan, wah saya mau A, mau B, mau C. Nah, itu akibatnya lebih besar pasak daripada tiang. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, mau atau mampu. Nah, yang penting terutama pada awalnya kita mau dulu. Nah, setelah mau, kita perlu belajar supaya kita mampu. Nah, kalau kita udah punya kemampuan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya dengan secara optimal. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi mari kita selalu memampukan diri dengan cara pertama punya kemauan. Nah, setelah itu kita punya kemauan, kita punya semangat, kita mau belajar. Tuhan buka jalan, kita jadi mau dan mampu. Terima kasih teman-teman sekalian. Marilah kita jadi pribadi yang mau dan mampu. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.